hatred. We're in the Great War now. Komunitas pengikut Yesus pada masa awal dipimpin oleh para rasul dan para penatua. Kepemimpinan ini bersifat kolektif, tidak terpusat pada satu figur tunggal. Para rasul berperan sebagai saksi ajaran, sementara penatua mengelola komunitas setempat. Tidak ada satu otoritas universal yang memerintah semua komunitas. Pada tahap ini, tidak dikenal jabatan paus. Tidak ada konsep pemimpin tertinggi global yang memiliki otoritas atas seluruh umat. Kepemimpinan bersifat lokal dan musyawarah, bukan hierarkis dan terpusat. Demikian pula, tidak ada Vatikan sebagai pusat kekuasaan agama. Roma belum menjadi pusat iman. Ia hanyalah salah satu kota tempat komunitas Kristen awal berkembang, di samping Yerusalem, Antiokhia, dan Alexandria. Keputusan-keputusan penting diambil melalui pertemuan bersama, bukan dekret sepihak. Perbedaan pandangan masih ditoleransi selama tidak memecah komunitas. Kesatuan dijaga melalui konsensus, bukan melalui struktur kekuasaan. Baru setelah kekristenan bersekutu dengan kekaisaran, model kepemimpinan berubah. Roma memperoleh posisi istimewa, otoritas mulai dipusatkan, dan struktur hierarki diperkuat. Dari sinilah muncul jabatan paus sebagai pemimpin tertinggi dan Vatikan sebagai pusat institusional. Keduanya bukan realitas masa Yesus, melainkan hasil perkembangan sejarah berabad-abad. Maka, memahami kepemimpinan awal ini membantu kita melihat perbedaan antara komunitas rasuli dan gereja institusional kemudian hari. Dan pertanyaan yang tersisa adalah, apakah perubahan struktur selalu berarti kelanjutan ajaran, atau justru penyesuaian dengan sejarah? Pada fase paling awal, struktur kepemimpinan komunitas pengikut Yesus belum bersifat hierarkis dan baku. Belum ada jenjang tetap yang membedakan secara tegas antara pemimpin pusat dan daerah. Peran rasul, penatua, dan pelayan masih cair dan kontekstual, menyesuaikan kebutuhan masing-masing komunitas. Tidak ada sistem administrasi tunggal yang mengikat semua wilayah. Setiap komunitas berkembang dengan dinamika lokalnya sendiri, tanpa standar universal sebagaimana yang muncul kemudian. Pada saat yang sama, komunitas ini masih bercampur erat dengan masyarakat Yahudi. Mereka beribadah bersama, menghadiri bait suci, dan menjalankan hukum Taurat. Batas antara Yahudi dan Kristen belum tegas dan belum kaku. Bagi banyak pengikut awal, mengimani Yesus tidak berarti keluar dari Yudaisme. Mereka tidak melihat diri sebagai agama baru, melainkan sebagai bagian dari umat Israel yang menantikan pemenuhan janji Tuhan. Identitas terpisah baru mulai terbentuk ketika komunitas ini berkembang keluar wilayah Yahudi dan jumlah pengikut non-Yahudi meningkat. Disinilah perbedaan praktik, teologi, dan kepemimpinan perlahan mengeras. Dengan demikian, baik struktur gereja maupun identitas keagamaan belum bersifat final pada masa awal. Keduanya masih dalam proses pencarian bentuk. Maka, ketika gereja kemudian tampil dengan struktur hierarkis yang mapan, penting untuk diingat. Itu adalah hasil perkembangan sejarah, bukan kondisi awal. Dan pertanyaannya tetap terbuka. Di titik mana komunitas iman berubah menjadi institusi keagamaan? Kristen awal lebih tepat dipahami sebagai sebuah gerakan iman, bukan institusi resmi. Ia tumbuh dari keyakinan, bukan dari struktur. Ia hidup melalui relasi personal, bukan melalui sistem birokrasi. Tidak ada pusat administratif, tidak ada hukum organisasi, dan tidak ada simbol kekuasaan. Gerakan ini menyebar melalui pengajaran lisan, kesaksian pribadi, dan ikatan komunitas kecil. Rumah-rumah menjadi tempat berkumpul, bukan bangunan monumental. Kesetiaan diukur dari ketakwaan, bukan dari jabatan. Identitas mereka pun belum kaku. Sebagian besar masih Yahudi, sebagian lainnya non-Yahudi yang baru bergabung. Yang menyatukan mereka bukan institusi, melainkan iman kepada Tuhan.
dan keyakinan akan misi kenabian Yesus. Baru ketika jumlah pengikut bertambah, wilayah meluas, dan perbedaan pandangan meningkat, muncul kebutuhan akan pengaturan. Disinilah gerakan mulai bergerak menuju bentuk institusional. Namun pergeseran ini bukan bagian dari fase awal. Ia adalah respons terhadap sejarah, bukan kondisi asli. Memahami Kristen awal sebagai gerakan iman membantu kita melihat bahwa agama tidak selalu lahir dalam bentuk lembaga yang mapan. Ia seringkali dimulai dari keyakinan sederhana yang kemudian dibingkai oleh zaman. Dan dari sinilah pertanyaan kembali muncul. Ketika iman berubah menjadi institusi, apa yang tetap dan apa yang berubah? Di titik inilah muncul sosok yang sangat menentukan dalam arah sejarah kekristenan. Paulus. Paulus bukan murid langsung Yesus. Ia tidak mengikuti Yesus semasa hidupnya, tidak belajar langsung dari pengajaran publiknya, dan tidak termasuk dalam lingkaran 12 murid. Otoritasnya tidak lahir dari kebersamaan historis, melainkan dari pengalaman religius pribadi yang ia tafsirkan sebagai panggilan ilahi. Awalnya, Paulus justru dikenal sebagai penentang gerakan pengikut Yesus. Ia bergerak dari luar komunitas awal, bukan dari dalam. Fakta ini penting, karena disinilah pergeseran besar bermula. Berbeda dengan para rasul di Yerusalem yang masih bergerak dalam kerangka Yahudi, Paulus mengarahkan dakwahnya kepada bangsa non-Yahudi. Ia membawa pesan iman ke dunia Yunani dan Romawi, ke masyarakat yang tidak hidup dalam tradisi Taurat. Untuk menjangkau audiens baru ini, pendekatan pun berubah. Hukum Taurat tidak lagi ditempatkan sebagai pusat identitas. Keselamatan tidak lagi dipahami melalui ketaatan hukum, melainkan melalui iman. Langkah ini membuat gerakan Kristen lebih mudah diterima oleh dunia non-Yahudi. Namun pada saat yang sama, ia menciptakan jarak dengan komunitas Yahudi pengikut Yesus yang masih setia pada Taurat. Disinilah muncul dua arus besar, Kristen Yahudi di Yerusalem dan Kristen non-Yahudi di dunia Helenistik. Keduanya berbagi iman yang sama, namun bergerak dengan kerangka teologis yang semakin berbeda. Peran Paulus dalam penyebaran ini tidak dapat disangkal. Ia berhasil mengubah gerakan iman lokal menjadi agama lintas bangsa. Namun keberhasilan ini datang bersama pertanyaan mendasar. Apakah perluasan ini juga membawa perubahan ajaran? Dan dari sinilah sejarah bergerak cepat. Ketika Kristen menjadi agama mayoritas non-Yahudi, akar Yahudinya perlahan memudar. Yang tersisa adalah bentuk baru, dengan pusat, bahasa, dan teologi yang berbeda dari awalnya. Maka pertanyaan kuncinya bukan sekadar siapa yang menyebarkan Kristen paling luas, melainkan ajaran siapa yang akhirnya menjadi fondasi. Seiring meluasnya dakwah ke dunia non-Yahudi, posisi Taurat mengalami perubahan mendasar. Hukum Musa tidak lagi diwajibkan bagi para pengikut baru. Ketaatan ritual seperti sunat, aturan makanan, dan hukum-hukum sosial Yahudi perlahan ditanggalkan sebagai syarat keimanan. Perubahan ini bukan sekadar teknis, melainkan teologis. Identitas umat tidak lagi ditentukan oleh hukum etnis dan tradisi Israel, melainkan oleh iman yang bersifat universal. Agama tidak lagi terikat pada satu bangsa, satu hukum, atau satu budaya. Di satu sisi, langkah ini membuka jalan besar. Kekristenan menjadi agama lintas etnis, mudah diterima di dunia Yunani Romawi, dan mampu menembus batas geografis yang sebelumnya sulit dilampaui. Namun di sisi lain, jarak dengan ajaran awal semakin terasa. Bagi komunitas Yahudi pengikut Yesus, Taurat bukan sekadar hukum, melainkan perintah Tuhan yang tidak berubah. Meninggalkannya berarti memutus kesinambungan kenabian. Disinilah ajaran Kristen bergeser dari konteks lokal menjadi pesan universal. Keselamatan dipahami tanpa syarat hukum tertentu. Iman menjadi pusat, bukan ketaatan syariat. Transformasi ini menentukan arah sejarah. Ketika Taurat tidak lagi diwajibkan, Kristen tidak lagi berdiri sebagai cabang dalam Yudaisme, melainkan sebagai agama baru dengan identitas tersendiri. Pertanyaannya kemudian bukan apakah universalisme itu efektif. Sejarah menunjukkan bahwa ia berhasil, melainkan apakah perubahan ini merupakan kelanjutan ajaran atau reinterpretasi demi perluasan.
Dari sinilah kita melihat bagaimana sebuah gerakan iman berubah menjadi agama global, dan bagaimana perubahan teologis sering berjalan seiring dengan keberhasilan sejarah. Inilah fondasi utama ekspansi Kristen lintas bangsa. Dengan dilepaskannya kewajiban Taurat, iman tidak lagi terikat pada identitas etnis tertentu. Setiap orang dapat bergabung tanpa harus memasuki tradisi hukum Yahudi. Agama menjadi terbuka, fleksibel, dan mudah beradaptasi. Ajaran yang bersifat universal membuat Kristen cepat menyebar ke pusat-pusat dunia kuno. Di kota-kota Romawi, pesan ini diterima sebagai jalan keselamatan baru yang tidak menuntut perubahan budaya drastis. Bahasa Yunani digunakan sebagai medium teologi. Konsep-konsep filsafat menjadi alat penjelas iman. Kekristenan tidak hanya bergerak melalui dakwah, tetapi juga melalui wacana intelektual. Keberhasilan ini mengubah skala gerakan. Dari komunitas kecil di Timur Tengah, Kristen menjelma menjadi agama lintas wilayah. Jumlah pengikut meningkat pesat dan pusat-pusat baru bermunculan di luar Yerusalem. Namun, keberhasilan historis selalu membawa konsekuensi teologis. Ketika agama menyebar luas, keseragaman ajaran menjadi kebutuhan. Disinilah muncul konsili, penetapan doktrin, dan pembatasan tafsir. Ekspansi tidak hanya memperluas wilayah, tetapi juga membentuk isi ajaran. Apa yang mudah diterima lebih cepat bertahan. Apa yang sulit disesuaikan perlahan ditinggalkan. Maka, ketika kita melihat Kristen sebagai agama global, kita perlu mengingat titik awalnya. Sebuah keputusan teologis yang membuka pintu selebar-lebarnya bagi dunia non-Yahudi. Dan pertanyaan akhirnya tetap relevan. Apakah fondasi ekspansi selalu sejalan dengan pesan awal? Dalam seluruh jejak sejarah yang dapat ditelusuri, tidak ditemukan bukti bahwa Yesus mendirikan agama baru. Ia tidak menamai sebuah agama. Ia tidak merumuskan sistem ibadah baru yang terpisah dari Yudaisme. Ia tidak membangun struktur kepemimpinan religius sebagaimana institusi gereja kemudian hari. Ajarannya disampaikan sebagai seruan moral dan spiritual, bukan sebagai pendirian lembaga. Fokusnya adalah pertobatan, ketaatan kepada Tuhan, dan pembaruan hati, bukan pembentukan organisasi keagamaan. Para pengikut awalnya pun tidak melihat diri mereka sebagai anggota agama baru. Mereka tetap beribadah di bait suci, menjalankan hukum Taurat, dan memandang diri mereka sebagai bagian dari umat Israel. Istilah Kristen sendiri baru muncul kemudian, saat komunitas ini menyebar keluar wilayah Yahudi dan bertemu dengan dunia non-Yahudi. Nama itu bukan ciptaan Yesus, melainkan label sosial yang lahir dari sejarah. Inilah titik penting yang sering terlewat. Antara misi seorang nabi dan lahirnya sebuah agama terorganisir, terdapat jarak waktu, proses, dan penafsiran. Agama, sebagaimana kita kenal hari ini, bukan hanya produk wahyu, tetapi juga hasil sejarah. Ia tumbuh melalui perjumpaan dengan budaya, kekuasaan, dan kebutuhan manusia akan struktur dan otoritas. Maka ketika Gereja Katolik mengklaim sebagai institusi yang paling awal, pertanyaan yang wajar diajukan adalah, awal dalam pengertian apa? Awal iman? Awal ajaran? Atau awal lembaga? Memisahkan ketiganya bukan untuk merendahkan keyakinan, melainkan untuk memahami sejarah dengan lebih jujur dan utuh. Dalam masa hidupnya, Yesus tidak membentuk institusi gereja. Ia tidak mendirikan kantor keagamaan, tidak menetapkan hierarki resmi, dan tidak menyusun hukum kelembagaan. Tidak ada struktur seperti uskup, paus, atau sistem administrasi religius yang berasal langsung dari dirinya. Komunitas yang mengikutinya bersifat sederhana dan longgar. Hubungan di antara mereka lebih menyerupai ikatan murid dan guru, bukan organisasi formal. Tidak ada pusat tunggal, tidak ada wilayah administratif, dan tidak ada otoritas global. Istilah gereja yang dikenal kemudian muncul dalam konteks Pasca Yesus. Ia lahir ketika komunitas ini berkembang, menyebar lintas wilayah, dan menghadapi kebutuhan akan pengaturan bersama. Pada tahap awal, pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif. Perbedaan pandangan masih terbuka. Belum ada satu tafsir yang dipaksakan sebagai satu-satunya kebenaran resmi. Baru setelah kekristenan berinteraksi dengan kekuasaan politik, struktur mulai mengeras. Jabatan dilembagakan.
otoritas dipusatkan, keseragaman ajaran ditegakkan. Disinilah gereja berubah dari komunitas iman menjadi institusi. Perubahan ini bukan sekadar teknis, melainkan menentukan arah sejarah. Karena sejak saat itu, ajaran tidak hanya disebarkan, tetapi juga diatur dan dikontrol. Maka ketika gereja Katolik dipandang sebagai institusi tertua, penting untuk diingat. Institusi itu tidak lahir bersama Yesus, melainkan tumbuh setelahnya. Dan pertanyaan kuncinya tetap sama. Apakah kontinuitas iman harus selalu identik dengan kontinuitas lembaga? Taurat menempati posisi sentral dalam kehidupan dan ajaran Yesus. Ia tidak berbicara di luar kerangka Taurat, melainkan dari dalamnya. Hukum Musa menjadi dasar etika, ibadah, dan kehidupan sosial yang ia pahami sejak lahir hingga akhir hidupnya. Yesus mematuhi Taurat sebagai bagian dari identitasnya sebagai Yahudi. Ia berpuasa, beribadah, dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di tengah masyarakatnya. Ketika ia menafsirkan hukum, yang ia lakukan adalah memperdalam maknanya, bukan meniadakannya. Dalam banyak pernyataannya, Yesus menegaskan kesinambungan. Taurat tidak dihapus, tidak dibatalkan, dan tidak diganti dengan hukum baru. Yang dikritiknya adalah formalitas kosong, bukan hukum Tuhan itu sendiri. Ini menunjukkan satu hal penting. Misi Yesus bersifat korektif dan moral, bukan legislasi agama baru. Ia menyeru pada ruh Taurat, keadilan, kasih, dan ketakwaan, bukan pada pembentukan syariat tandingan. Perubahan besar justru terjadi setelah Yesus tidak lagi hadir. Ketika komunitasnya meluas keluar komunitas Yahudi, hubungan dengan Taurat mulai diperdebatkan. Apakah hukum Musa tetap mengikat? Ataukah hanya berlaku bagi sebagian umat? Dari sinilah muncul perbedaan tajam antara komunitas Yahudi pengikut Yesus dan komunitas non-Yahudi yang baru bergabung. Pertanyaan tentang Taurat menjadi salah satu titik balik dalam sejarah kekristenan. Maka, memahami posisi Taurat membantu kita melihat dengan jelas jarak antara Yesus historis dan bentuk agama yang berkembang kemudian. Dan disinilah kembali muncul pertanyaan besar. Apakah perubahan itu kelanjutan ajaran atau hasil penafsiran sejarah? Pertobatan merupakan inti dari seruan Yesus. Ia tidak memulai dengan doktrin metafisik, tidak pula dengan konsep penebusan abstrak. Pesannya sederhana namun mendasar. Kembalilah kepada Tuhan. Dalam tradisi Yahudi, pertobatan berarti perubahan arah hidup. Bukan sekadar pengakuan lisan, tetapi pembaruan sikap, perilaku, dan komitmen moral. Ia menyentuh relasi manusia dengan Tuhan dan dengan sesama. Yesus menempatkan pertobatan sebagai syarat utama kedekatan dengan Tuhan. Ia berbicara tentang pengampunan, namun selalu terkait dengan perubahan diri. Rahmat ilahi tidak dipisahkan dari tanggung jawab etis. Tidak ada konsep dosa warisan yang harus ditebus oleh kematian seseorang. Tidak ada mekanisme keselamatan yang berdiri terpisah dari amal dan ketaatan. Yang ada adalah panggilan untuk hidup lurus, rendah hati, dan kembali pada kehendak Tuhan. Pesan ini selaras dengan garis kenabian sebelumnya. Seruan kepada keadilan, belas kasih, dan kesetiaan kepada hukum Tuhan. Namun, seperti Taurat, makna pertobatan mengalami pergeseran dalam perkembangan sejarah berikutnya. Ketika fokus bergeser dari perubahan hidup ke mekanisme keselamatan teologis, pertobatan tidak lagi menjadi pusat, melainkan prasyarat simbolik. Disinilah muncul pertanyaan penting. Apakah inti pesan Yesus tetap dijaga, atau perlahan digantikan oleh kerangka teologi yang berbeda? Pertanyaan ini bukan untuk menuduh, melainkan untuk memahami bagaimana ajaran berubah ketika masuk ke dalam sejarah. Tauhid Yahudi menjadi fondasi paling dasar dari iman yang dihidupi Yesus. Kepercayaan kepada Tuhan yang esa bukan sekadar doktrin, melainkan identitas. Tuhan dipahami sebagai satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak menyerupai makhluk, dan tidak terbagi dalam bentuk apapun. Inilah inti pengakuan iman Israel. Tuhan itu esa, dan hanya Dia yang layak disembah. Yesus tumbuh dan hidup dalam kerangka tauhid ini. Ia berdoa kepada Tuhan, bersujud dalam ketundukan, dan menempatkan dirinya sebagai hamba yang taat.
tidak ada isyarat bahwa ia menggeser pusat ibadah dari Tuhan kepada dirinya sendiri. Dalam pengajarannya, Yesus menegaskan keesaan Tuhan sebagai perintah utama. Cinta kepada Tuhan berdiri di atas segalanya, bukan cinta kepada figur manusia, betapapun mulianya. Tauhid Yahudi juga menolak segala bentuk perantara ilahi yang memiliki unsur ketuhanan. Nabi adalah utusan, bukan objek penyembahan. Mesias adalah manusia pilihan, bukan Tuhan yang menjelma. Disinilah muncul jarak sejarah yang signifikan. Ketika Yesus kemudian ditempatkan dalam kerangka ketuhanan, pertanyaan tauhid menjadi tak terelakkan. Apakah ini kelanjutan tauhid Yahudi atau transformasi teologis yang lahir kemudian? Bagi komunitas Yahudi, perubahan ini tidak dapat diterima. Bukan karena menolak Yesus sebagai pribadi, melainkan karena tauhid tidak memberi ruang bagi ketuhanan manusia. Dan di titik inilah Islam kelak berdiri tegas, mengafirmasi tauhid murni, mengembalikan Yesus sebagai nabi yang dimuliakan, dan menolak segala bentuk asosiasi dalam ketuhanan. Sejarah menunjukkan, ketika konsep tauhid bergeser, arah agama pun ikut berubah. Dan memahami titik pergeseran ini menjadi kunci untuk membaca lahirnya berbagai tradisi keagamaan secara jernih dan adil. Pada masa Yesus, tidak ada yang disebut sebagai agama Katolik. Istilah itu belum dikenal, konsepnya belum terbentuk, dan institusinya belum ada. Baik secara teologis maupun historis, penyebutan Katolik adalah produk waktu yang muncul jauh setelah Yesus wafat. Yesus tidak pernah menggunakan istilah tersebut. Para muridnya pun tidak menyebut diri mereka sebagai penganut agama baru bernama Katolik. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang meyakini bahwa Tuhan telah mengutus seorang nabi, dan mereka tetap hidup dalam kerangka iman Israel. Komunitas awal pengikut Yesus belum memiliki identitas keagamaan terpisah. Mereka beribadah di bait suci, menjalankan Taurat, dan memandang diri mereka sebagai bagian dari umat Yahudi, bukan sebagai agama tandingan. Istilah Katolik sendiri baru memperoleh makna kelembagaan ketika gereja mulai berkembang menjadi struktur yang terorganisasi. Ia lahir dari kebutuhan akan keseragaman ajaran, otoritas pusat, dan identitas yang membedakan satu komunitas dari komunitas lain. Dengan kata lain, Katolik bukan titik awal, melainkan hasil proses sejarah. Ia tumbuh seiring konsili, perdebatan doktrin, dan hubungan erat dengan kekuasaan Romawi. Maka ketika muncul klaim bahwa Katolik adalah agama tertua sejak masa Yesus, penting untuk bertanya secara jujur. Yang dimaksud tertua itu apa? Apakah iman kepada Tuhan yang Esa? Apakah ajaran moral Yesus? Ataukah institusi gereja dengan struktur dan otoritasnya? Memisahkan ketiganya membantu kita memahami bahwa agama tidak lahir dalam satu bentuk final. Ia bergerak, berubah, dan dibentuk oleh sejarah. Dan dari sini, sejarah agama Katolik perlu dibaca bukan sebagai kisah yang statis, melainkan sebagai perjalanan panjang antara iman, ajaran, dan institusi. Sejarah agama Katolik instansi keagamaan tertua di dunia. Gereja Katolik sering disebut sebagai institusi keagamaan tertua di dunia yang masih bertahan hingga hari ini. Klaim ini terdengar meyakinkan, terutama karena kesinambungan struktur kepemimpinan, tradisi liturgi, dan keberadaan Vatikan yang dapat ditelusuri hingga berabad-abad silam. Namun, pertanyaan historis yang lebih mendasar perlu diajukan. Apakah Katolik memang lahir langsung dari Yesus? Atau justru merupakan hasil perkembangan panjang setelah masa kehidupan beliau? Untuk menjawabnya, perlu dibedakan secara tegas antara dua hal. Ajaran Yesus sebagai figur sejarah dan lahirnya institusi gereja Katolik sebagai organisasi keagamaan. Yesus hidup pada abad pertama dalam lingkungan Yahudi Palestina. Ia tidak mendirikan lembaga keagamaan formal, tidak menyusun struktur kepausan, dan tidak membangun sistem gereja seperti yang dikenal sekarang. Yang ia tinggalkan adalah komunitas pengikut, bukan institusi global. Baru setelah wafatnya Yesus, ketika ajarannya ditafsirkan, dikodifikasi, dan dilembagakan dalam konteks Romawi, muncullah struktur gereja yang perlahan berkembang menuju bentuk yang kelak dikenal sebagai Gereja Katolik. Dengan demikian, klaim Katolik sebagai instansi tertua bukan soal benar atau salah secara sederhana.
melainkan soal apa yang dimaksud dengan kesinambungan. Apakah kesinambungan iman atau kesinambungan institusi? Disinilah sejarah perlu dibaca dengan jernih, bukan dari sudut klaim keimanan, melainkan dari fakta perkembangan historis. Jangan berlebihan dalam percintaan. Apakah Katolik benar-benar lahir sejak zaman Yesus? Pertanyaan ini sering muncul ketika Gereja Katolik disebut sebagai institusi keagamaan tertua di dunia. Namun sejarah menuntut penjelasan yang lebih tenang dan tidak sesederhana klaim tersebut. Pada masa hidupnya, Yesus tidak pernah menyebut kata Katolik. Ia tidak mendirikan gereja dalam pengertian institusi, tidak menetapkan struktur kepausan, dan tidak membangun pusat kekuasaan keagamaan. Yesus hidup dan mengajar dalam tradisi Yahudi abad pertama. Ia berbicara di sinagoga, mengutip Taurat, dan berinteraksi dengan komunitas Yahudi. Yang ia tinggalkan adalah ajaran dan murid, bukan organisasi global. Setelah wafatnya Yesus, para pengikutnya tersebar di berbagai wilayah. Ajaran-ajaran yang awalnya bersifat lisan mulai ditafsirkan secara berbeda, sesuai konteks budaya dan politik setempat. Baru berabad-abad kemudian, ketika Kekaisaran Romawi terlibat langsung dalam urusan keagamaan, struktur gereja menjadi lebih formal, hierarki semakin jelas, dan pusat otoritas mulai terkonsentrasi. Dalam proses panjang inilah identitas Katolik terbentuk secara institusional, bukan sebagai sesuatu yang muncul seketika, melainkan sebagai hasil sejarah, konsili, dan dinamika kekuasaan. Karena itu, menyatakan bahwa Katolik lahir sejak Yesus bergantung pada apa yang dimaksud dengan kelahiran. Apakah lahir sebagai iman pengikut Yesus atau lahir sebagai institusi dengan struktur, hukum, dan otoritas seperti yang dikenal hari ini? Pertanyaan ini tidak menolak iman, tetapi mengajak melihat sejarah apa adanya. Sebab antara ajaran Yesus dan institusi Katolik modern terdapat rentang waktu, proses, dan perubahan yang panjang. Ataukah ia terbentuk melalui proses sejarah dan kekuasaan? Pertanyaan ini membawa kita keluar dari narasi sederhana tentang kelahiran agama dan masuk ke wilayah sejarah yang lebih kompleks. Ketika kekristenan masih menjadi gerakan kecil, ia tidak memiliki pusat tunggal, tidak ada satu otoritas yang mengikat semua komunitas, dan tidak ada struktur global seperti yang dikenal hari ini. Setiap komunitas tumbuh dengan cirinya sendiri. Di Yerusalem, iman berakar pada tradisi Yahudi. Di Antioquia dan Alexandria, ajaran mulai berdialog dengan filsafat Yunani. Di Roma, kekristenan bertemu langsung dengan logika kekuasaan imperium. Perubahan besar terjadi ketika agama ini tidak lagi dikejar, tetapi justru dilindungi negara. Kaisar ikut campur, konsili dipanggil, dan perbedaan ajaran tidak lagi diselesaikan hanya melalui dialog, melainkan juga melalui keputusan politik. Dalam konteks inilah gereja mulai berbentuk sebagai institusi. Jabatan-jabatan diperjelas, hukum gereja dibakukan. Ajaran ditetapkan sebagai ortodoksi, sementara pandangan lain diberi label sesat atau dikeluarkan. Roma, sebagai pusat kekaisaran, perlahan memperoleh pengaruh lebih besar. Bukan hanya karena iman, tetapi juga karena posisi politiknya. Dari sinilah otoritas kepausan bertumbuh, bukan dalam satu malam, melainkan melalui berabad-abad negosiasi kekuasaan. Maka, ketika Katolik disebut sebagai institusi keagamaan tertua, pertanyaannya bukan hanya sejak kapan, tetapi bagaimana ia terbentuk. Apakah ia lahir murni dari ajaran Yesus, atau terbentuk melalui pertemuan antara iman, sejarah, dan kekuasaan? Pertanyaan inilah yang membuat sejarah agama tak pernah sesederhana klaim satu baris. Untuk memahami persoalan ini secara jernih, kita perlu memisahkan tiga hal yang sering disatukan seolah-olah identik: iman, ajaran, dan institusi. Iman adalah keyakinan batin. Ia hidup di dalam hati para pengikut awal Yesus, bahkan sebelum ada gereja, sebelum ada struktur, dan sebelum ada nama Katolik. Ajaran adalah pesan yang disampaikan. Dalam konteks Yesus, ajaran itu berakar pada Taurat, seruan pertobatan, dan penegasan tentang keesaan Tuhan. Ajaran ini disampaikan lisan, dipahami dalam lingkungan Yahudi, dan tidak disusun sebagai sistem teologi formal.
Institusi adalah bentuk yang datang belakangan. Ia lahir ketika iman dan ajaran perlu dikelola, dijaga, dan disatukan dalam komunitas yang semakin besar. Disinilah struktur muncul, otoritas ditetapkan, dan aturan mulai dibakukan. Masalah sering muncul ketika ketiganya dianggap satu dan sama, seolah-olah mempertanyakan institusi sama dengan menolak iman. Atau mengkaji sejarah ajaran dianggap merusak kepercayaan. Padahal secara sejarah, iman bisa ada tanpa institusi. Ajaran bisa hidup sebelum dibukukan. Dan institusi bisa berubah tanpa harus menghapus iman itu sendiri. Dengan pemisahan ini, kita bisa bertanya lebih jujur. Apakah yang dimaksud Katolik tertua adalah iman kepada Tuhan, ajaran Yesus, atau struktur kelembagaan Vatikan? Dan jika institusi terbentuk secara bertahap melalui konsili, kekaisaran, dan kekuasaan, apakah itu berarti iman awal menjadi tidak sah? Atau justru menunjukkan bagaimana agama berinteraksi dengan sejarah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuka ruang kajian, bukan konflik. Dan dari sinilah sejarah agama perlu dibaca dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Yesus lahir dan hidup sebagai seorang Yahudi. Ini bukan opini teologis, melainkan fakta sejarah yang disepakati para sejarawan. Ia lahir dari keluarga Yahudi, disunat menurut hukum Taurat, hidup di tengah masyarakat Yahudi, dan beribadah di sinagoga. Bahasa, simbol, dan rujukan ajarannya semuanya berada dalam kerangka tradisi Israel. Yesus tidak berdiri di luar Yudaisme, ia berbicara dari dalamnya. Ketika mengutip kitab suci, yang ia rujuk adalah Taurat dan kitab para nabi. Ketika menegur, yang ia kritik adalah penyimpangan moral, bukan hukum Tuhan itu sendiri. Bahkan pernyataannya yang paling terkenal menunjukkan kesinambungan, bukan pemutusan. Ia tidak datang untuk meniadakan Taurat, melainkan untuk menegakkannya. Dalam konteks ini, Yesus berfungsi sebagai nabi dalam tradisi Yahudi. Seorang pengingat, penyeru, dan pembaharu moral. Bukan pendiri agama baru, dan bukan pembentuk institusi keagamaan. Fakta ini sering terabaikan ketika Yesus kemudian ditempatkan di pusat sistem teologi yang berkembang jauh setelahnya. Disinilah jarak sejarah mulai terbuka, antara Yesus sebagai pribadi historis dan Yesus sebagai figur teologis. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah Yesus penting, melainkan Yesus yang mana yang sedang dibicarakan. Yesus dalam konteks Yahudi abad pertama, atau Yesus dalam kerangka institusi yang dibentuk berabad-abad kemudian. Pertanyaan inilah yang menjadi kunci dalam membaca sejarah agama Katolik secara jernih dan ilmiah. Seiring berjalannya waktu, Gereja Katolik berkembang melampaui kerangka komunitas keagamaan. Ia tumbuh menjadi sebuah institusi global dengan jangkauan lintas benua dan lintas budaya. Jaringan gereja, keuskupan, dan ordo religius membentuk struktur yang terorganisasi rapi, memungkinkan pengaruh Katolik menjangkau berbagai wilayah dunia. Pengaruh ini tidak terbatas pada ranah keagamaan. Dalam sejarahnya, Katolik memainkan peran penting dalam politik, budaya, dan pendidikan. Gereja terlibat dalam pembentukan hukum, legitimasi kekuasaan, serta relasi diplomatik dengan kerajaan dan negara. Di bidang budaya, seni, arsitektur, dan musik gerejawi menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban Barat. Sementara dalam pendidikan, institusi Katolik mendirikan sekolah, universitas, dan pusat-pusat pembelajaran yang berpengaruh hingga hari ini. Pusat dari jaringan global ini adalah Vatikan. Vatikan bukan hanya simbol spiritual, tetapi juga entitas politik yang diakui sebagai negara berdaulat. Disinilah Paus menjalankan perannya sebagai pemimpin tertinggi gereja sekaligus kepala negara. Posisi unik ini menjadikan Katolik berbeda dari banyak tradisi keagamaan lain. Ia memadukan otoritas spiritual dengan struktur kenegaraan. Fakta ini menimbulkan pertanyaan penting dalam kajian sejarah agama. Sejauh mana kekuatan institusi memengaruhi arah teologi? Apakah otoritas keagamaan dapat dipisahkan dari kepentingan politik dan budaya? Dan bagaimana posisi iman ketika agama juga berfungsi sebagai kekuatan global? Memahami Katolik sebagai institusi global membantu kita melihat bahwa sejarahnya bukan hanya kisah keyakinan, tetapi juga kisah kekuasaan, pengaruh, dan keberlangsungan.
Di titik inilah Katolik menampakkan keunikannya, bukan sekadar sebagai agama, melainkan sebagai salah satu institusi paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Ketika membahas keberlangsungan gereja Katolik, perhatian sering diarahkan pada ajarannya. Namun dari sudut pandang sejarah, daya tahan Katolik justru lebih menonjol pada kekuatan institusinya dan kontinuitas sejarahnya yang panjang. Selama hampir 2 milenium, Katolik bertahan melewati perubahan zaman yang menjatuhkan banyak kerajaan, ideologi, dan sistem kepercayaan lain. Sejak awal pembentukannya sebagai institusi terorganisir, Katolik membangun struktur yang relatif stabil. Kepemimpinan terpusat, hierarki klerus, dan mekanisme suksesi yang jelas memungkinkan gereja menjaga kesinambungan otoritas dari satu generasi ke generasi berikutnya. Struktur ini menjadi fondasi utama yang menopang keberlangsungan gereja, bahkan ketika menghadapi krisis internal dan tekanan eksternal. Kontinuitas sejarah Katolik juga tercermin dari kemampuannya beradaptasi. Gereja hidup di bawah Kekaisaran Romawi, bertahan setelah runtuhnya imperium, bernegosiasi dengan kerajaan-kerajaan Eropa, dan tetap eksis di era negara bangsa modern. Dalam setiap fase sejarah, Katolik menyesuaikan bentuk relasi dengan kekuasaan tanpa kehilangan kerangka institusional dasarnya. Sebagai institusi global, Katolik membangun jaringan lintas wilayah yang mencakup aspek keagamaan, pendidikan, dan budaya. Sekolah, universitas, dan lembaga sosial Katolik berperan dalam membentuk elit intelektual dan struktur sosial di banyak tempat. Dengan cara ini, gereja tidak hanya menyebarkan iman, tetapi juga menanamkan pengaruh yang bersifat jangka panjang. Pusat dari semua ini adalah Vatikan, sebuah entitas unik dalam sejarah dunia. Sebagai negara berdaulat sekaligus pusat otoritas keagamaan, Vatikan memungkinkan Katolik beroperasi tidak hanya sebagai komunitas iman, tetapi juga sebagai aktor diplomatik global. Posisi ini memberi gereja kemampuan untuk bertahan dan bernegosiasi dalam lanskap politik internasional yang terus berubah. Namun, stabilitas institusi tidak berarti ketiadaan konflik. Sejarah Katolik justru penuh dengan perdebatan, perpecahan, dan pembaruan. Skisma Timur Barat, reformasi Protestan, dan berbagai konflik internal lainnya menunjukkan bahwa keberlangsungan gereja dibangun melalui proses yang tidak selalu harmonis. Disinilah terlihat bahwa kontinuitas Katolik bukan hasil dari keseragaman mutlak, melainkan dari kemampuan institusi mengelola perbedaan. Pertanyaannya kemudian menjadi lebih mendasar. Apakah kekuatan sebuah agama diukur dari kemurnian ajarannya, atau dari kemampuan institusinya bertahan lintas zaman? Dan ketika institusi menjadi begitu kuat, bagaimana hubungan antara iman personal dan struktur kekuasaan? Sejarah tidak memberi jawaban tunggal. Namun satu hal menjadi jelas. Kekuatan Katolik tidak terletak semata pada klaim teologisnya, melainkan pada bangunan institusional dan kesinambungan sejarah yang memungkinkan gereja tetap berdiri ketika banyak sistem lain runtuh. Inilah yang menjadikan Katolik bukan hanya sebuah tradisi keagamaan, tetapi salah satu institusi paling berpengaruh dan bertahan lama dalam sejarah manusia. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa meskipun Katolik memiliki kontinuitas institusional yang kuat, ia juga mengalami perpecahan dan pembaruan sebagai bagian dari perjalanan sejarahnya. Stabilitas institusi tidak berarti ketiadaan konflik, melainkan kemampuan bertahan dan beradaptasi di tengah perubahan besar. Seringkali gereja Katolik dipersepsikan sebagai satu kesatuan yang utuh, tunggal, dan tidak berubah sejak awal sejarahnya. Namun jika ditelusuri secara historis, gambaran itu jauh lebih kompleks. Katolik tidak pernah sepenuhnya tunggal dan tidak pernah bebas dari konflik internal. Sejak abad-abad awal kekristenan, perbedaan pandangan sudah muncul di antara para pemimpin gereja. Perbedaan itu mencakup cara memahami Yesus, hakikat keselamatan, otoritas kepemimpinan, hingga praktik ibadah. Pada mulanya, perbedaan ini dikelola melalui dialog dan konsili. Namun seiring waktu, tidak semua perbedaan dapat disatukan. Puncak pertama dari ketegangan besar itu terlihat dalam skisma Timur Barat pada tahun 1054. Gereja yang sebelumnya mengklaim satu iman dan satu tubuh, secara resmi terbelah menjadi gereja Barat yang berpusat di Roma dan gereja Timur yang berpusat di Konstantinopel. Peristiwa ini bukan terjadi secara tiba-tiba,
melainkan hasil akumulasi konflik teologis, politik, budaya, dan bahasa yang berlangsung selama berabad-abad. Pertanyaannya, jika Katolik benar-benar satu dan tak terbagi, mengapa perpecahan sebesar ini bisa terjadi? Perpecahan tidak berhenti di situ. Pada abad ke-16, Gereja Katolik kembali menghadapi krisis besar melalui reformasi Protestan. Kritik terhadap otoritas paus, praktik gereja, dan sejumlah doktrin melahirkan gerakan yang akhirnya memisahkan diri dari Roma. Dari sini muncul berbagai denominasi Kristen baru, yang hingga hari ini membentuk wajah kekristenan global. Ini menimbulkan pertanyaan lanjutan. Apakah konflik ini sekadar kesalahan individu atau cerminan dinamika internal yang lebih dalam? Fakta sejarah menunjukkan bahwa Katolik berkembang melalui proses panjang yang penuh perdebatan. Banyak doktrin dibakukan berabad-abad setelah Yesus melalui konsili dan keputusan institusional. Proses ini memang memberi stabilitas, tetapi juga menimbulkan resistensi dan perpecahan. Dengan kata lain, stabilitas Katolik bukan berarti ketiadaan konflik, melainkan kemampuan bertahan di tengah konflik. Hal ini membawa kita pada pemahaman yang lebih jernih. Katolik bukanlah monolit yang statis. Ia adalah institusi hidup yang terus berhadapan dengan tantangan internal dan eksternal. Di satu sisi, gereja berusaha menjaga kontinuitas dan otoritas. Di sisi lain, sejarah mencatat bahwa upaya tersebut seringkali memicu ketegangan baru. Maka, ketika Katolik disebut sebagai institusi keagamaan paling stabil di dunia, stabilitas itu tidak berarti keseragaman mutlak atau sejarah tanpa luka. Justru sebaliknya, stabilitas itu dibangun melalui konflik, perpecahan, konsolidasi, dan penyesuaian terus-menerus. Pertanyaannya kemudian, apakah stabilitas institusi selalu sejalan dengan kemurnian ajaran? Ataukah keduanya berjalan di jalur yang berbeda? Sejarah tidak memberi jawaban sederhana. Namun satu hal menjadi jelas, Katolik tidak tunggal dan tidak bebas konflik. Memahami hal ini membantu kita melihat sejarah agama secara lebih dewasa. Bukan sebagai kisah hitam putih, melainkan sebagai proses panjang yang dibentuk oleh manusia, kekuasaan, dan keyakinan. Dan mungkin, disitulah letak pelajaran terpentingnya, bahwa sejarah agama bukan hanya tentang siapa yang bertahan paling lama, tetapi juga tentang bagaimana dan dengan harga apa keberlangsungan itu dicapai. Penolakan terhadap ketuhanan Yesus bukanlah fenomena tunggal atau muncul belakangan. Dalam sejarah awal kekristenan, pandangan tentang siapa Yesus sebenarnya tidak pernah sepenuhnya seragam. Sebagian komunitas Kristen awal memahami Yesus sebagai manusia pilihan Tuhan, nabi, atau Mesias dalam pengertian Yahudi, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Pandangan ini bertahan cukup lama dan diwakili oleh berbagai kelompok yang menolak konsep ketuhanan Yesus, baik secara eksplisit maupun implisit. Perdebatan tentang hakikat Yesus, apakah sepenuhnya manusia, sepenuhnya ilahi, atau gabungan keduanya, menjadi isu sentral yang memicu konflik teologis berabad-abad lamanya. Justru dari konflik inilah doktrin resmi tentang ketuhanan Yesus kemudian dirumuskan dan dibakukan melalui konsili gereja. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Jika ketuhanan Yesus merupakan ajaran yang jelas sejak awal, mengapa ia perlu diperdebatkan begitu lama? Mengapa gereja harus mengadakan konsili-konsili besar untuk menetapkannya sebagai doktrin resmi? Dan bagaimana posisi kelompok-kelompok yang sejak awal menolak konsep tersebut? Jika satu hal yang sulit dibantah, itu adalah daya tahan institusi ini. Kepausan berjalan hampir 1.700 tahun tanpa putus. Dari uskup Roma biasa hingga menjadi figur religius paling berpengaruh di dunia barat. Paus datang dan pergi, tetapi jabatan itu tetap ada. Vatikan bertahan melewati perubahan zaman. Kekaisaran Romawi runtuh, Romawi Barat lenyap, Bizantium tumbang, monarki Eropa silih berganti. Revolusi datang dan menghancurkan tahta-tahta lama. Namun lembaga ini tetap berdiri. Banyak kerajaan besar hanya bertahan ratusan tahun. Dinasti-dinasti kuat hilang tanpa jejak. Imperium yang pernah menguasai dunia akhirnya tinggal catatan sejarah. Vatikan berbeda. Ia mengecil secara wilayah, tetapi menguat sebagai simbol. Tidak bergantung pada kekuatan militer besar,
namun bertahan lewat jaringan iman, tradisi, dan legitimasi spiritual. Disinilah pertanyaan menarik muncul. Apa yang membuat sebuah institusi keagamaan mampu bertahan lebih lama daripada kerajaan dan imperium? Apakah karena klaim suksesi rasuli, kemampuan beradaptasi dengan kekuasaan, atau karena berhasil memisahkan antara perubahan politik dan stabilitas struktur rohani? Yang jelas, ketahanan Katolik bukan kebetulan sejarah. Ia adalah hasil strategi institusional, pengelolaan otoritas, dan kemampuan membaca zaman. Inilah sebabnya Katolik sering disebut sebagai institusi keagamaan tertua yang masih bertahan hingga hari ini. Bukan karena lahir paling awal, tetapi karena mampu bertahan paling lama. Dan di titik inilah, sejarah tidak sedang memuji atau mencela, melainkan mengajak kita bertanya, bagaimana iman berubah ketika ia menjadi institusi, dan bagaimana institusi bertahan ketika dunia terus runtuh dan dibangun kembali. Katolik dapat dipahami sebagai institusi keagamaan yang memiliki tingkat stabilitas dan kontinuitas paling tinggi dalam sejarah dunia. Namun, dari sudut pandang sejarah ajaran, Katolik bukanlah tradisi yang paling awal. Ajaran Yesus muncul dalam kerangka Yudaisme abad pertama, tanpa pembentukan institusi gerejawi yang terorganisasi. Struktur Katolik dengan kepausan, hierarki klerus, dan pusat institusional di Roma baru berkembang melalui proses sejarah yang panjang, dipengaruhi oleh dinamika politik, konsili gereja, dan relasi dengan kekuasaan negara. Dengan demikian, keunikan Katolik terletak pada daya tahannya sebagai institusi lintas zaman, bukan pada klaim sebagai ajaran yang paling awal secara historis. Doktrin-doktrin utama dalam Katolik, seperti Trinitas, dosa warisan, sakramen, dan otoritas paus, tidak muncul secara lengkap pada masa Yesus. Konsep-konsep ini berkembang secara bertahap melalui refleksi teologis, perdebatan internal gereja, serta keputusan konsili-konsili gerejawi dalam konteks sejarah tertentu. Trinitas, misalnya, diformulasikan secara sistematis melalui konsili-konsili abad keempat, sebagai upaya merumuskan hubungan antara Allah, Yesus, dan Roh Kudus dalam bahasa filsafat Yunani. Dosa warisan dikembangkan kemudian, terutama dalam teologi Barat, sebagai penjelasan atas kondisi manusia dan kebutuhan akan penebusan. Sakramen-sakramen juga mengalami kodifikasi bertahap, dari praktik ibadah komunitas awal menjadi sistem ritual yang terstruktur. Sementara itu, otoritas paus berkembang seiring naiknya posisi uskup Roma dalam struktur gereja, terutama setelah Kristen memperoleh dukungan negara. Dengan demikian, ajaran Katolik terbentuk melalui proses historis yang panjang. Keberlanjutan institusinya tidak berarti seluruh doktrinnya berasal dari masa paling awal, melainkan menunjukkan kemampuan gereja untuk merumuskan dan menata ajaran dalam menghadapi perubahan zaman. Banyak doktrin dalam Katolik baru dibakukan melalui proses teologis dan institusional yang berlangsung berabad-abad setelah masa Yesus. Pembakuan ini terjadi melalui konsili gereja, perumusan kredo, serta penafsiran otoritatif para teolog, sebagai respons terhadap perbedaan pandangan dan kebutuhan menjaga kesatuan ajaran. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan doktrin merupakan bagian dari dinamika sejarah gereja, bukan sesuatu yang sepenuhnya selesai pada periode awal kekristenan. Sejarah Katolik juga ditandai oleh peristiwa-peristiwa besar yang menunjukkan dinamika dan ketegangan internal dalam kekristenan. Skisma Timur Barat pada tahun 1054 menandai perpecahan formal antara gereja Barat yang berpusat di Roma dan gereja Timur yang kemudian dikenal sebagai Ortodoks. Perpecahan ini dipicu oleh perbedaan teologis, bahasa, budaya, dan politik yang telah berkembang selama berabad-abad. Beberapa abad kemudian, Reformasi Protestan pada abad ke-16 kembali mengguncang struktur gereja Barat. Gerakan ini muncul sebagai kritik terhadap otoritas paus, praktik gerejawi, dan sejumlah doktrin yang dianggap menyimpang dari ajaran awal. Reformasi ini menghasilkan lahirnya berbagai denominasi Kristen di luar Katolik, dan secara permanen mengubah peta kekristenan global. Terbentuk jaringan uskup, imam, dan diakon dengan fungsi yang dibakukan. Struktur ini memberi gereja kekuatan organisasi yang belum pernah ada sebelumnya. Namun ia juga menandai jarak yang semakin jelas antara gereja institusional dan komunitas iman awal yang bersifat sederhana dan kolektif.
Maka, ketika Roma menjadi pusat dan Paus menjadi simbol otoritas tertinggi, kita melihat babak baru dalam sejarah agama Katolik. Babak di mana iman, ajaran, dan kekuasaan menyatu dalam satu struktur resmi. Dan pertanyaannya tetap relevan. Apakah sentralisasi ini merupakan kelanjutan alami dari iman awal atau respons terhadap tuntutan sejarah? Di bawah Paus, struktur gereja dibangun berlapis. Uskup menjadi pemimpin wilayah, mengawasi komunitas-komunitas lokal, dan menjaga keseragaman ajaran. Ia berfungsi sebagai penghubung antara pusat kekuasaan gereja dan umat di daerah. Di bawah uskup, imam memimpin ibadah harian, mengajar, dan mengelola kehidupan rohani umat. Peran mereka semakin terinstitusionalisasi, tidak lagi bersifat spontan seperti komunitas Kristen awal, melainkan terikat pada jabatan resmi. Struktur ini menciptakan stabilitas, namun sekaligus menegaskan bahwa gereja telah bertransformasi menjadi organisasi yang teratur dan hierarkis. Pada fase inilah istilah Katolik mendapat makna khusus. Secara etimologis, Katolikos dalam bahasa Yunani berarti universal, menyeluruh, tidak terbatas pada satu bangsa atau wilayah tertentu. Sebutan Gereja Katolik digunakan untuk menegaskan klaim bahwa gereja ini bersifat global, mencakup seluruh umat beriman, melampaui batas Yahudi maupun non-Yahudi. Awalnya, istilah ini bukan nama resmi sebuah denominasi. Ia adalah penanda identitas, gereja yang mengklaim dirinya sebagai pewaris iman rasuli yang berlaku untuk semua. Namun seiring waktu, makna Katolik mengalami penyempitan. Dari sekadar universal, ia berubah menjadi identitas institusional yang spesifik, terutama setelah perpecahan dengan Gereja Timur. Sejak saat itu, Katolik tidak lagi hanya berarti milik semua, tetapi juga menunjuk pada gereja dengan pusat di Roma, dipimpin Paus, dan memiliki struktur serta doktrin baku. Disinilah terlihat jelas, sebuah istilah teologis berubah menjadi label institusi. Dan seperti banyak istilah agama lainnya, maknanya dibentuk bukan hanya oleh iman, tetapi juga oleh sejarah, kekuasaan, dan kebutuhan akan legitimasi. Pertanyaan pun terbuka. Ketika sebuah gereja menyebut dirinya universal, apakah itu deskripsi iman atau klaim otoritas? Katolik lahir sebagai institusi terorganisir, bukan sejak awal kekristenan. Ini bukan serangan iman, melainkan pembacaan sejarah. Pada masa Yesus, tidak ada yang disebut agama Katolik. Tidak ada paus, tidak ada Vatikan, tidak ada struktur hierarki gereja. Yesus hidup dan wafat sebagai seorang Yahudi. Ia tidak mendirikan institusi keagamaan baru. Ia menyeru pertobatan, ketaatan pada Taurat, dan pembaruan moral Bani Israel. Setelah Yesus wafat, yang muncul bukanlah gereja institusional, melainkan komunitas-komunitas iman kecil. Mereka dipimpin para rasul dan penatua tanpa pusat kekuasaan tunggal. Kekristenan awal adalah gerakan iman, bukan organisasi resmi. Perubahan besar terjadi ketika ajaran Kristen menyebar ke luar komunitas Yahudi. Paulus memainkan peran penting. Iman tidak lagi terikat Taurat, Kristus dipahami secara universal, dan komunitas Kristen terbuka bagi bangsa-bangsa lain. Namun, perubahan paling menentukan bukan datang dari teologi semata, melainkan dari kekuasaan politik. Abad keempat menjadi titik balik. Kaisar Konstantinus melegalkan Kristen. Gereja yang sebelumnya teraniaya berubah menjadi mitra negara. Melalui konsili-konsili, ajaran diseragamkan. Struktur kepemimpinan diperjelas. Uskup-uskup diberi otoritas resmi. Roma, pusat Kekaisaran Barat, perlahan menjadi pusat gereja. Dari sinilah institusi Katolik terbentuk. Uskup Roma naik status menjadi paus. Hierarki paus uskup imam dikukuhkan. Gereja memiliki hukum, administrasi, dan perlindungan negara. Artinya jelas, Katolik bukan agama baru, tetapi bentuk institusional dari kekristenan yang berkembang melalui sejarah. Ia lahir bukan pada masa Yesus, melainkan melalui proses panjang, perdebatan teologi, konsili, dan relasi dengan kekuasaan politik. Menyadari hal ini tidak meruntuhkan iman siapapun, justru membantu membedakan antara ajaran spiritual dan bangunan institusi. Karena memahami sejarah bukan berarti menolak iman, tetapi menempatkannya secara jujur dan dewasa.
Sejak titik itu, penyeragaman ajaran menjadi kebutuhan utama. Ketika Kristen telah menjadi agama yang sah, bahkan dilindungi negara, perbedaan tafsir tidak lagi dipandang sebagai keragaman pemikiran, melainkan sebagai ancaman terhadap stabilitas. Gereja mulai bergerak dari ruang diskusi menuju ruang penetapan. Ajaran dirumuskan secara resmi, dibakukan dalam kredo, dan diwajibkan untuk diterima secara kolektif. Pandangan yang tidak sejalan tidak lagi sekadar dikritik, tetapi disingkirkan. Sebagian dinyatakan sesat, sebagian dilarang, dan sebagian lain menghilang dari arus utama sejarah. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari posisi baru gereja. Ia kini dilindungi negara. Bangunan didirikan dengan dukungan kekuasaan. Pemimpin gereja mendapat legitimasi politik, dan ajaran yang diakui mendapat perlindungan hukum. Lebih dari itu, gereja juga dibiayai oleh kekuasaan. Sumber daya negara mendukung aktivitas keagamaan, pendidikan teologi, dan penyebaran iman. Hubungan ini menguatkan institusi, namun sekaligus mengikatnya pada kepentingan stabilitas politik. Disinilah posisi gereja berubah secara mendasar. Dari komunitas iman menjadi lembaga resmi. Dari kelompok yang terpinggirkan menjadi pilar kekuasaan. Dari gerakan spiritual menjadi institusi negara. Penyeragaman ajaran pun bukan lagi sekadar persoalan iman, tetapi juga urusan ketertiban sosial. Apa yang diyakini bersama harus sejalan dengan apa yang dapat menjaga kesatuan imperium. Maka sejarah Kristen memasuki fase baru. Fase di mana kebenaran teologis ditentukan melalui konsili, diperkuat oleh negara, dan dijaga oleh struktur kekuasaan. Dan pertanyaan yang layak diajukan adalah, ketika ajaran diseragamkan demi stabilitas, apa yang hilang dan apa yang dipertahankan? Dari sinilah gereja institusional berdiri kokoh, namun juga semakin jauh dari bentuk awalnya sebagai gerakan iman yang sederhana. Pada titik inilah terjadi perubahan paling drastis dalam sejarah kekristenan. Kristen yang semula hidup sebagai iman tertindas, bergerak di pinggiran kekuasaan, dan bertahan melalui keyakinan personal, berubah menjadi institusi negara. Dahulu pengikutnya dikejar, dipenjara, dan dieksekusi. Kini, gereja justru berada di bawah perlindungan hukum kekaisaran. Yang dulu ditindas, kini menjadi penjaga tatanan. Perubahan status ini mengubah relasi antara iman dan kekuasaan. Agama tidak lagi berdiri di luar negara, melainkan menyatu dengannya. Ajaran menjadi bagian dari kebijakan publik. Iman menjadi identitas politik. Sebagai institusi negara, gereja memperoleh stabilitas dan jangkauan luas. Namun stabilitas itu datang dengan harga. Penyesuaian ajaran, penyeragaman keyakinan, dan penguatan otoritas. Kekristenan tidak lagi hanya mengandalkan keteladanan moral dan kesaksian hidup, tetapi juga hukum dan struktur. Keimanan dijaga bukan hanya oleh hati, melainkan oleh aturan. Transformasi ini menentukan wajah Kristen modern. Ia menjelaskan mengapa gereja memiliki struktur hierarkis, doktrin baku, dan hubungan erat dengan kekuasaan dalam periode-periode sejarah tertentu. Namun transformasi ini juga memunculkan pertanyaan mendasar. Apakah iman yang dilindungi negara masih sama dengan iman yang lahir dari ketulusan dan pengorbanan? Sejarah tidak memberi jawaban sederhana. Ia hanya menunjukkan satu hal. Ketika agama menjadi institusi negara, ia tidak hanya mengubah dunia, tetapi juga berubah oleh dunia. Dan dari sinilah, sejarah Gereja Katolik sebagai institusi besar perlu dibaca dengan kesadaran penuh akan perubahan ini. Seiring menguatnya posisi gereja dalam struktur kekaisaran, Roma perlahan tampil sebagai pusat gereja barat. Awalnya, Roma hanyalah salah satu dari banyak kota penting dalam dunia Kristen awal. Ia tidak berdiri sendiri dan tidak memiliki otoritas tunggal atas gereja-gereja lain. Namun faktor politik dan simbolik memberinya keunggulan khusus. Roma adalah ibu kota kekaisaran barat. Kota ini memiliki prestis, akses kekuasaan, dan jaringan administratif yang luas. Kondisi ini membuat uskup Roma semakin menonjol di antara uskup lainnya. Secara bertahap, status uskup Roma meningkat. Dari pemimpin komunitas lokal,
ia mulai dipandang sebagai figur pemersatu gereja barat. Gelar paus pun perlahan dilekatkan padanya, bukan sebagai doktrin awal, melainkan sebagai hasil perkembangan sejarah. Kenaikan ini tidak terjadi sekaligus. Ia berlangsung melalui abad-abad perdebatan, konsili, dan relasi erat dengan kekuasaan politik. Otoritas paus diperkuat seiring melemahnya kekaisaran barat, ketika gereja mengambil peran sebagai penopang stabilitas sosial. Di fase ini, struktur gereja mulai terbentuk secara resmi. Kepemimpinan dipusatkan, hierarki diperjelas, dan jabatan-jabatan didefinisikan dalam sistem yang tetap. Paus berada di puncak struktur, bukan lagi sekadar seorang uskup di antara yang lain, melainkan pemimpin tertinggi gereja barat. Di bawahnya,